nggak juga mengindikasikan bahwa netizen Indonesia ketika kita bicara Twitter tuh profilnya kayak gini atau kayak apa sebenarnya? Atau tergantung isu? Oke. Awalnya gue mikir gitu Mas. Awalnya gue mikir kalau mungkin karena netizen aja kali gitu. Karena ruangnya digital. Iya. Jadi orang cenderung bicara ceplas-ceplos dalam tanda kutip ya gitu. Dan apa namanya menggambarkan keresahan yang terdalam kayak gitu istilahnya. Oke. Yang mungkin itu sebenarnya nggak reflect di kehidupan nyata mereka gitu. Kembali lagi ke podcast Sawala bersama gue Anton Aryabas. Kali ini gue ditemani oleh Jasmine. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang agak ramai ya, sempat ramai, udah agak lama sebenarnya ngomong tentang Rusia gitu. Agak jauh, tapi ternyata ketika kita bicara tentang Rusia, ada Rusia ribut dengan Ukraina, ternyata nyerempet ke Indonesia tanpa disadari. Nah, untuk bicara hal itu, kita sudah ada bintang tamu yang bersama kita. Selamat datang Mas Bimo. Selamat siang, pagi, sore semuanya Mas Anton, Mbak Jasmine. Ya. Oke. Mas Bimo, nama panjangnya Bimantoro Kusari Ya. gitu. Beliau adalah dosen Universitas Paramadina. Betul ya Mas? Betul. Oke. Mas Bimo, boleh mungkin singgung apa yang sekarang sedang dikerjakan Mas Bimo? Agak serabutan sebenarnya. Cuman intinya gue sekarang itu lagi ada kedua kerjaan gitu. Jadi visiting researcher di salah satu NGO dari UK, namanya Center for Information Resilience atau CIR. Okay. Nah, CIR itu misinya adalah dia mau membuat ruang digital, ruang informasi itu lebih secure gitu. Nah, terus yang kerjaan keduanya lagi jadi visiting researcher di Monash University Indonesia. Oke. Specifically di Data and Democracy Research Hub, ya, pusat studinya tentang big data dan isu politik gitu. Jadi Mas Bimo ini sebenarnya concern penelitiannya soal digital, soal cyber, soal HI atau soal apanya? Awalnya perjalanannya jadi tukang data lah sebenarnya gitu ya. Jadi tukang olah data gitu. Nah, kebetulan data yang diolah selalu data digital. Jadi buat teman-teman yang di sospol biasanya nggak bisa ngolah data digital kayak Twitter, kayak Facebook, itu biasanya mereka minta tolong ke gua gitu. Nah, terus di tengah jalan nemu interest di situ. Ternyata data ini nggak cuma bisa diolah, di dalamnya itu ada narasi, ada nilai, ada makna yang terkandung dalam sebuah data, ada propaganda di dalamnya gitu. Nah, akhirnya di situ gue mutusin kayaknya gue mau nih neliti ini jadi fokus itu. Jadi kalau dibilang fokus kajian itu sebenarnya information disorder gitu. Jadi tata kelola informasi gitu, kira-kira gitu. Oke. Tapi emang ini HI? Ini prodi HI tapi terus belajar data-data ini jangan ini HI tuh bukan ya. Dulu ketika gue belajar HI pertama ini HI itu ngomong tentang luar negeri, ngomong big data Twitter lagi ya. Twitter jangan-jangan gue tukang bohong aja gitu terus dipercaya lagi ini propaganda loh. HI kalau anak-anak HI-nya di mana? Emang HI? Si objek tweetnya atau misalkan kita nggak usah ngomongin tweet ya. Publikasi yang diposting oleh seorang netizen di ruang digital itu kan dia stateless gitu. Ya kan Mas Anton ngeposting sesuatu gitu dalam bahasa Inggris gitu. Dan postingannya itu misalkan lagi membahas soal perang misalkan Iran sama Israel ya gitu. Terus orang engage dengan postingan Mas Anton, orang agree sama postingan Mas Anton. Itu kan sudah jadi fenomena internasional tuh gitu. Jadi sebuah postingan yang stateless itu merupakan fenomena hubungan internasional tuh sebenarnya. Namun cuman memang belum banyak yang meneliti itu karena kendala teknis gitu. Gitu kira-kira. Oh, jadi bahasanya cuma karena teknisnya aja. Banyak kan gitu. Itu sebenarnya ruangnya adalah ruang HI. Betul, apapun kajiannya tuh bisa masuk. Mau kajian keamanan, gender lah, lingkungan tuh bisa masuk gitu. Cuman kendala teknisnya memang bikin itu jadi effort yang besar gitu untuk dikaji gitu. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya komunitas yang Mas Bimo geluti gitu ya, kajian ini sudah banyak atau lagi tumbuh atau kayak apa? Jangan-jangan nggak ada teman lagi? Ada banyak teman nggak sih sebenarnya kalau dalam kajian HI? Perjalanannya itu kalau 3 tahun lalu ngerasa nggak ada temen ya. Itu kayaknya sendirian aja gitu. Orang mah kalau webinar gitu datangnya itu bawa teori, bawa gagasan gitu.
Gue ngomongnya bahwa gagasannya mau disupport pakai teori konsep ya it's another thing, tapi ada gagasan gitu. Nah sementara nature orang-orang yang berangkat dari data digital itu nggak bawa gagasan dulu, tapi bawa fakta gitu. Yang terkadang faktanya itu dia anomali bertentangan dengan teori atau konsep kayak gitu. Nah disitulah fase pertama gue kenal bahwa kayaknya yang gue pelajari ini nggak banyak dipahami sama orang, bahkan kalau bisa dibilang ditentang dalam tanda kutip gitu, karena kajian sosial politik biasanya nggak seperti ini gitu. Nah tapi perjalanan riset ternyata sebenarnya bukan ditentang tuh bukan karena metodenya salah gitu, tapi orang yang ngerti ngolah data digital itu memposisikan diri sebagai engineer. Jadi pada saat dia ngolah data, yang dia pedulikan tuh hanya hasil datanya dan hasil kuantifikasinya gitu. Dia nggak mau menghasilkan gagasan apapun dari situ. Nah karena apa? Karena pas ngolah data tuh nggak pakai lensa, nggak pakai konsep gitu. Itu akan beda tuh mas, orang yang bisa teknis sama orang yang bisa teknis dan ngerti konsep dan teori. Itu akan sangat bunyi. Nah di situ tuh gue nemu titik di mana gue tahu apa yang bisa gue lakukan di sini gitu. Iya. Itu kan kalau dalam metode riset misalnya itu kan grounded research. Betul. Bagaimana empirical gitu ya, kemudian kita bangun. Tapi kan kalau misalnya ilmu sosial biasa ketika kita melakukan field work ya empiricalnya adalah ya data-data sosial. Nah bicara tentang data siber kan kadang-kadang ada yang manipulasi, tadi ngomong tentang propaganda. Bagaimana kemudian kita memfilter bahwa ini datanya memang bukan artifisial, bahwa ini adalah memang datanya pure gitu. Nah itu gimana caranya ya? Ini bedanya karena saya coba membandingkan bagaimana ketika kita bicara riset yang grounded gitu, grounded research sosial, saya turun ke lapangan bla bla bla, dengan saya turun di dunia maya gitu ya. Nah ini gimana kemudian saya memfilter bahwa ini ini datanya benar nih, datanya nggak benar nih, ini gitu. Dulu waktu pertama gue riset, gue selalu beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh peneliti yang ada di lapangan sama data digital itu kayak versus, kayak kompetisi. Waktu pertama kali gue belajar ini gitu, mungkin itu 4 tahun lalu gitu. Nah jadi gue menganggap bahwa ya udah kalau data gue kayak gini, data lo kayak gitu ya udah, agree to disagree. Nah cuman seiring berjalan waktu gue nemu ternyata ada 2 paradigma yang ini diperdebatkan di dunia keilmuan yang pengolahan data digital. Pertama, misalkan ada akun Twitter namanya Jasmine gitu, misalkan dia ngeposting, misalkan gini ya, Iran akan memenangkan persaingan dengan blok barat gitu misalkan. Nah itu diposting oleh sebuah akun namanya Jasmine kayak gitu. Peneliti ruang digital tuh dia harus memilih paradigm, harus memilih paradigma risetnya. Pertama, dia mau memilih as it is atau dia memilih reflections. Nah, as it is contohnya kayak gimana sih? As it is kayak gini. Ya udah kalau ada akun Twitter namanya Jasmine ngepost kayak gitu, itu realitasnya. Di luar itu bot, di luar itu buzzer, yang kita teliti adalah di ruang digital ada konten seperti itu. Yang itu merupakan fenomena hubungan internasional. Dah, that's it, selesai. Nah, tapi ada paradigma lainnya. Paradigma lainnya biasanya dikembangkan sama orang-orang antropologi gitu. Nah, biasanya itu disebut digital etnografi atau netnografi. Jadi mereka percaya bahwa apa yang terjadi di ruang digital itu sebenarnya mempengaruhi ruang nyatanya. Contoh implikasinya, misalkan ada akun Twitter namanya Jasmine ngepost Iran akan memenangkan persaingan dengan blok barat kayak gitu. Nah, peneliti ruang digital tuh harus tidak berhenti sampai menemukan tweetnya Jasmine, tapi dia harus nyamperin Jasmine-nya. Dia mengikuti kesehariannya gitu. Emang Jasmine kamu ngerti isu politik gitu misalkan, diwawancara gitu. Untuk menemuin reflection tadi antara ruang nyata sama digitalnya. Nah, tidak semua riset itu bisa make reflections, tidak semua bisa as it is kayak gitu. Nah, kalau keterbatasan dana dan waktunya itu pendek, ya kita akan pakai yang as it is saja kayak gitu istilahnya. Jadi kita kunci bahwa riset ini hanya menggambarkan fenomena di ruang digital saja gitu. Belum tentu ini sesuai dengan yang ruang nyata gitu. Terlepas itu propaganda atau tidak propaganda, terlepas itu fake atau bukan gitu. Itu. Jadi kita tutup mata yang bagian itu. Betul. Kamu agak aneh nggak sih riset ini kalau kayak gini? Menurut aku sih gimana ya, mungkin buat teman-teman sekarang lagi yang apalagi anak-anak HI21 yang suka pakai Twitter kan mungkin sering banget nemu thread-thread ya mas yang ngebahas tentang entah perang atau kemarin pemilu gitu. Menurut aku sih kalau misalnya risetnya seperti ini
cukup menarik ya, karena apa yang kita bisa lihat di Twitter itu bisa jadi bahan riset yang ternyata ada dua langkah yang berbeda. Ada yang harus disamperin secara realnya, harus ditanyain, harus disamperin. Ada yang ya udah kita pakai base yang ada di Twitternya aja kayak gitu sih menurut aku, Mas. Tapi itu kalau yang bagian pertama itu gimana kemudian? Ada verifikasinya, ada langkah lanjutannya nggak sih? Kalau misalnya dalam diskursus lingkungan penelitian kamu itu ada perdebatan nggak dalam situ sih gitu? Memverify misalnya, temuannya ini begini sebenarnya salah dan ada diskusinya nggak itu? Itu diskusinya keras banget, Mas. Keras banget, dan bahkan ibaratnya kalau kita mau propose funding gitu ya untuk satu project pakai metode yang as-it-is ya gitu, paradigma yang as-it-is gitu. Kita harus mendefine dulu yang mau kita teliti itu apa sih? Apakah kita mau meneliti propaganda, atau apakah kita mau meneliti disinformasi, atau kita mau meneliti misinformasi? Ini 3 hal harus ditentukan dulu. Disinformasi, misinformasi, dan propaganda. Nah, jadi kalau disinformasi kan adalah upaya seorang aktor dengan sengaja membuat berita palsu untuk membuat chaos gitu. Jadi variabelnya tuh memang ini orang niat aja mau bikin chaos gitu, dan beritanya bohong. Nah, berarti kalau kita memilih konten yang kita akan analisis dalam riset itu adalah disinformasi, sebelum kita olah datanya kita harus memverifikasi faktanya dulu. Gitu. Nah, itu yang wajib kita lakukan gitu. Terus yang kedua, yang paling mudah itu misinformasi. Misinformasi itu beritanya bisa jadi betul, bisa jadi salah, tapi dipelintirkan oleh audiens, oleh netizen. Yang paling gampang tuh Emmanuel Macron sama Putin itu pernah ketemu di meja, inget gak? Di meja yang lebar panjang itu. Nah, misinformasinya adalah audiens Indonesia itu langsung merespon. Kalau ketemu Jokowi, Putin salaman dekat gitu. Ketemu Macron panjang gitu. Berarti gitu. Jokowi lebih dekat dengan Macron dengan Putin dibandingkan dengan Macron. Padahal menurut klarifikasinya karena Emmanuel Macron itu menolak untuk melakukan second yang bukan vaksin yang pemeriksaan kesehatan waktu itu yang antigen kali ya, lupa. Pokoknya ada birokrasi kesehatan yang Macron nggak mau lakukan, sehingga akhirnya udah prosedurnya seperti itu. Dan itu halal gitu istilahnya. Jadi bukan karena Putin yang nggak suka Macron gitu. Nah, tapi karena sebuah gambar itu dimisinterpretasi sama netizen kayak gitu. Nah, itu misinformasi. Itu penelitian yang paling mudah sekali dilakukan karena kita nggak harus verifikasi faktanya. Yang kita teliti adalah misinterpretasi netizennya. Tapi kan harus dicek dulu kan, betul apa enggak datanya seperti itu kan? Itu harus dicek dulu kan? Betul, dan itu dilakukan di awal sebelum kita ngambil data. Jadi yang kita mau teliti adalah misinformasi soal ini, ya udah clear, selesai kayak gitu. Nah, yang ketiga propaganda. Nah, propaganda ini rumus, kalau disinformasi kan kesengajaan dan beritanya bohong. Kalau misinformasi itu ketidaksengajaan, beritanya bisa jadi bener, bisa salah. Kalau propaganda nih agak nuance nih gitu. Jadi dia nggak bisa, sulit dikuantifikasi. Propaganda rumusnya adalah information plus perspektif. Contoh, kedutaan Rusia ngeposting Putin memegang Al-Quran. Gitu. Lagi kunjungan megang Al-Quran gitu. Faktanya benar ada. Faktanya betul, iya, Putin memegang Al-Quran gitu. Nah, tapi dibumbuin dengan bahwa Vladimir Putin itu memiliki keberpihakan terhadap umat muslim di Rusia gitu. Bisa jadi betul, tapi kalau propaganda tuh dia memberikan perspektif gitu istilahnya. Biasanya ada ajakan gitu. Ini loh pemimpin kami dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu harus di-define dulu tuh. Tapi kan verifikasi intensi itu juga nggak mudah ya, Mas. Tadi ngomong tentang disinformasi. Bagaimana kita misalnya, ini bahwa mereka memang ada intensi untuk menyebarkan ini. Nah, khusus buat disinformasi, sampai sekarang literaturnya masih berdebat. Jadi existing scholars itu debat disinformasi ini parameternya gimana gitu. Nah, yang kubu pertama disinformasi itu by nuance. Jadi kalau by nuance tuh ya udah, kita tuh nggak bisa memverifikasi intensi seseorang. Ya sudah, yang penting kalau itu salah, nuansanya salah, ya sudah, itu disinformasi. Nah, yang pertama adalah yang harus diverifikasi gitu. Nah, jadi kalau yang disinformasi itu adalah penelitian yang paling susah gitu. Makanya saya belum pernah sih neliti disinformasi, selalu antara misinformasi atau propaganda, karena itu yang paling secara empirik bisa dibuktikan kayak gitu. Ini yang saya baca ini, Mas Bimo baru mempublikasi nih November 2023 dan April 2024 nih terkait interpreting Indonesian citizen response toward Putin masculinity. Ini artikelnya menjadi menarik karena ini
apa sih sebenarnya riset ini tuh ingin ngomong soal apa sih sebenarnya? Oke. Berangkatnya dari mana sih? Oke, berangkatnya itu gagasan besarnya pengen menjawab pertanyaan kenapa sih orang Indonesia percaya propaganda Rusia? As simple, Oke. as simple as it kayak gitu. Kenapa sih orang tuh percaya sama propaganda Rusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bikin sampai saat ini tuh udah 4 riset. Nah, yang publish itu 1, yang lagi OTW itu 1. Nah, masing-masing riset itu membawa perspektif yang berbeda. Contoh, mengapa orang percaya propaganda Rusia? Kalau dari riset yang ini, karena orang Indonesia itu percaya propaganda Rusia bukan soal Rusianya, tapi Putinnya. Dan kenapa Putinnya? Karena Putin maco, sesimpel itu. Oke. Putin itu dinilai orang Zelensky nggak maco. Zelensky dinilai tidak maco. Enggak maco. Nggak maco. Nah, maconya itu konteksnya apa sih? Maco di sini konteksnya adalah seorang pemimpin yang punya kualitas, mampu dan berani melawan musuh. Dan musuhnya ini Barat. Spesifik. Zelensky kan juga lihat bagaimana Ukraina ngelawan Rusia, kan Rusia besar. Zelensky kan. Nah, tapi dari sisi data yang kita dapat, supportnya itu semua ke Putin. Gitu, nggak ada yang ke Zelensky. Jadi konteksnya adalah keberanian seorang pemimpin untuk melawan musuhnya Barat. Oke. Jadi aspek maskulin itu adalah keberanian melindungi, menaungi kayak gitu. Keberanian untuk melawan yang salah kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, aspek maskulinnya itu adalah kemampuan untuk melindungi yang lemah. Nah, yang lemahnya ini adalah konteks Palestina kayak gitu. Karena Putin dianggap itu pro-Islam. Gitu. Nah, jadi kenapa orang Indonesia percaya propaganda Rusia? Karena dia mendukung Vladimir Putin. Nah, kenapa sih bisa ngedukung Putin? Karena Putin maco. Maconya dalam konteks berani melawan Barat dan melindungi ya. umat Islam. Oke. Gitu. Itu konteks Indonesianya. Itu penelitian yang pertama gitu. Yang publish ini. Oke, aku mau tanya deh Mas soal tadi pro Islam itu menarik banget karena aku juga baca jurnalnya Mas Bimo dan banyak yang orang Indonesia yang bilang Putin mending jadi presiden lifetime-nya Indo aja dibanding Pak Jokowi pada saat itu. Nah, aku mau tanya Mas selain Mungkin Pak Jokowi nggak maco kalau dianggapnya. Waduh, kalau itu aku nggak tahu ya Mas. Jadi banyak yang bilang kalau mereka prefer Putin karena dia lebih pro Islam, terus Pak Jokowinya netral, sedangkan Putin juga dia dilihat bisa tegas, bisa memimpin, bisa melindungi negaranya. Nah, aku mau tanya deh Mas, selain yang pegang Al-Quran itu, apakah ada kegiatan lain yang akhirnya orang-orang Indonesia bisa bikin tweet seperti itu atau gimana? Nah, riset ini sebenarnya tidak bisa menjawab itu ya. Jadi batasannya adalah hanya persepsi audiensnya gimana gitu. Kan kalau riset soal information disorder itu bisa kita bagi menjadi yang diteliti siapa, masalahnya ada di mana. Yang diteliti itu adalah produsen informasinya atau yang menerima informasinya atau bagaimana media sosial itu menyebarkannya. Jadi kita harus memilih tiga POV. Nah, kalau riset yang ini yang publish itu adalah POV ketiga, yaitu audiens tuh menginterpretasikan seperti apa. Nah, karena itu tidak bisa menjawab kok bisa ya percaya ya gitu. Kok bisa yang ngelihat Putin sebagai orang yang pro Islam dan maco kayak gitu. Nah, kita bikin riset kedua. Nah, riset kedua ini dipublish di book chapter gitu. Nah, jadi riset yang kedua ini berusaha menjawab kalau orang Indonesia mensupport Putin karena maco, emang Rusia tuh nge-publish Putin di Indonesia tuh maco atau enggak sih? Nah gitu, simpelnya gitu. Apakah Rusia tuh nge-publish Putinnya itu sosok yang lain gitu? Nah, caranya kita ngolah data, kita ngambil seluruh data yang berhubungan dengan aktivitas kedutaan Rusia di Indonesia di ruang digital. Jadi official statementnya. Kita pilih semua data yang ada Putinnya, entah gambar, tulisan, teks apapun, pokoknya Putin. ada Putin. Di mana ada Putin, kita lihat di situ mereka tuh mempromosikan seperti apa. Nah, di situ kita menemukan itu yang pakai channel resmi ya. Pakai channel resmi. Jadi ini lebih mudah. Nah, ini propaganda namanya karena kan fakta ditambah perspektif gitu. Nah, di situ kita menemukan memang ternyata kedutaan Rusia di Indonesia itu menanamkan value maskulinitas dalam postingannya terhadap Putin. Specifically, nama konsepnya itu adalah militarized masculinity. Nah, militarized masculinity itu adalah konsep di mana pemimpin maskulin itu, pemimpin yang dianggap maskulin itu adalah pemimpin yang pertama dia menjadi sosok hero.
Ini ada 3 variabel ya. Pertama sosok hero, melindungi orang yang lemah. Yang ketiga melawan musuh. Jadi ada hero, korban, musuh. Nah hero-nya Putin, yang dipublish sama Rusia itu hero-nya Putin. Lalu korbannya adalah rakyat Ukraina. Musuhnya Barat. Gitu. Nah, jadi Barat itu di capture sebagai enemy tuh gitu. Nah, jadi kan temuan di paper ini sama book chapter yang riset kedua itu dia saling berresonansi tuh. Ketemu tuh gitu. Nah, tinggal kita nyari tahu lagi aja nih mungkin di riset setelahnya. Ini yang mana yang telur mana ayam nih gitu. Apakah Rusia memang menyadari itu sebelumnya baru bikin strategi atau memang Rusia bikin strategi Indonesia lalu nanggep gitu. Itu mudah-mudahan jadi disertasi gitu. Atau jangan-jangan netizen Indonesia kemakan propaganda ya. Nah itu bisa jadi jadi menarik gitu loh ya kan. Iya itu bisa jadi sih. Zelensky itu udah jelas-jelas dia lemah. Diserang sama yang besar. Ya kan. Ada brewok segala gitu ya kan. Walaupun dia belum pernah naik kuda telanjang dada atau berantem sama itu belum ada gitu. Tapi kok bisa ada pemimpin yang menyerang negara kecil, kok pemimpin besar negara besar itu gitu loh yang dilihatnya sebagai hero, nggak muncul persepsi pahlawan itu pada Zelensky. Saya jadi penasaran ini gitu. Ini ya tadi jangan-jangan apakah memang orang Indonesia yang secara alam bawah sadarnya menangkap itu atau memang strategi propagandanya yang advance gitu ya. Jadi kan seringkali dulu pernah saya dengar Mas Bimo bilang bahwa Ukraina ini menang 2-0, 3-0 lawan Rusia. Tapi ngomong tentang konteks ini Rusia jauh lebih advance dibanding Ukraina gitu. Ini gimana Mas Bimo? Nah, ini makanya masih jadi pertanyaan buat gue sebenarnya. Kan riset dalam rangka besar mengapa orang Indonesia percaya propaganda tentang invasi Rusia ke Ukraina. Riset pertama ngejawab orang Indonesia menyukai Putin karena maskulin, pro-Islam dan anti Barat gitu. Riset kedua menjawab memang narasi itu juga eko gitu ya, memang seimbang dimunculkan sama embesinya Rusia. Nah, kan yang ketiga harusnya riset adalah ini yang mana yang duluan gitu. Apakah Rusia yang menyadari itu? Namanya self projection Mas. Jadi apakah Rusia itu menyadari self projection masyarakat Indonesia lalu membuat campaign yang serupa, atau orang Indonesia yang kemakan kampanyenya dari Rusia gitu. Yang mana itu sah gitu, itu halal gitu untuk diplomasi gitu. Nah, ini yang jadi menarik nih. Nah, sejauh ini yang bisa kita lakukan tuh adalah kita melakukan riset ketiga dan keempat. Nah, ini belum publish dan lagi field work. Jadi riset yang ketiga dan keempat ini kita field work karena ketemuannya kan Islam ya, tentang narasi Islam. Jadi kita field work ke seluruh, kita ngirimin survei ke seluruh pesantren di Pulau Jawa. Gitu. Dan nanti di minggu depan kita akan ke Malaysia. Ngirimin survei juga ke komunitas muslim Malaysia gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya kita mau nyari tahu gitu. Self projection kalian tuh apa sih sebenarnya gitu. Nanggepin yang ini. Nangkep yang ini kayak gitu. Ya. Soalnya kan yang ini dari data digital. Nah, ini pakai paradigma yang kedua nih. Jadi mau ditemuin nih. Mau ditemuin nih antara gitu. data sosial gitu, data fieldwork sama kalau hasil digital. Indonesia udah dapat datanya, tapi belum kita publish ya, belum kita publikasi. Kecenderungannya kemana itu? Sama. Jadi memang Jadi Indonesia itu percaya bahwa Putin punya self projection itu. Nah, kenapa percaya? Karena orang Indonesia, komunitas muslimnya itu kan kalau kita ngomongin konsep masa lalu, masa depan, masa sekarang. Masa lalu orang yang pernah mengenyam pendidikan Islam itu kan percaya konsep surga neraka. Nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi, akan ada Dajjal. Kita tuh terbiasa dengan konsep heroisme dan demonisme gitu. Nah, kita itu tertanam dalam batin kita. Gitu. Ini kriteria Imam Mahdi ada di Putin. Nah, kapan sih proyeksi itu bisa keluar? Pada saat ada krisis kan gitu. Nah, pada saat ada krisis itu harus ada nih sosok yang mereka anggap bisa menjadi jawaban atas krisis itu. Nah, itu dalam kasus Rusia Ukraina, Putin tuh dianggap mewakili aspek savior. Jadi bukan soal Imam Mahdinya gitu. Tapi kita itu looking for savior kayak gitu. Nah, penyelamat. Nah, Putin itu mewakili simbol itu, penyelamat itu. Nah, makanya orang mendukung kayak gitu.
Sorry, sebenarnya ada riset satu lagi sih bawahannya ini. Jadi waktu itu gue collab sama RSIS gitu. Jadi sama neliti soal Putin juga, tapi lensanya lensa populisme gitu. Oke. Nah, temuannya adalah dari data digital kita menemukan bahwa orang Indonesia itu ternyata support Putin bukan hanya karena maskulin, karena dia mewakili nilai-nilai keratu adilan Tuh. gitu. Jadi ada datanya itu. Tapi juga lagi OTW publish ya gitu. Oke. Ini kan semua beresonansi nih gitu. Konsepnya adalah penyelamat, hero gitu istilahnya. Ini Putin orang Jawa atau Mas Putin jangan-jangan gitu. Bukan Agak melekat loh. Maksudnya Iya. ada karakter budaya gitu ya, kok bisa ditempelkan kepada seorang Putin. Ini kan jadi menarik ya. Karena agak kan jauh nih. karena kan di masa lalu kita terpapar oleh konsep itu kan. Tadi konsep masa lalu, masa depan, masa sekarang. Di masa lalu kita mengkonsumsi konsep-konsep seperti itu, entah dari agama, entah dari budaya. Nah, sehingga secara nggak sadar dari data menunjukkan pada saat ada krisis, orang itu lebih mencari saviornya. Yeah, looking for savior itu. Bukan public policy atau foreign policy yang bisa solve the problems itu. Tapi dalam konsep ini, dalam konteks penelitian ini, saviornya siapa sih begitu. Nah, saviornya yang paling dominan adalah Putin yang mewakili nilai-nilai tadi gitu. Oke. Nah, jadi pada saat ada krisis kita bukan nyari problem solvernya gitu, tapi siapa penyelamat yang bisa kita jadikan simbol. Nah, yang jadi simbol evilnya atau demonnya adalah si Barat kayak gitu. Oke. Itu yang didapatkan sejauh ini Mas dari itu. Nggak tahu nih Malaysia nanti gimana nih gitu. Berarti sejauh ini Putin is our savior ya. Savior gitu. Tapi ini kan konteksnya adalah komunitas Muslim ya. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti seluruh Indonesia kan kayak gitu. Tapi dari data yang kami kumpulkan itu komunitas Muslim kayak Oke. gitu. Oke. Menarik. Ini tapi kan grabbingnya data Twitter ya. Twitter ya. Tapi kalau misalnya sosmed-sosmed lain gimana? Ada atau memang cuma pengen fokus Twitter karena Twitter bisa two way communication atau gimana? Awalnya kita pakai Twitter karena itu ya ada kita nyari data yang ada interaksi dan Twitter kan yang paling possible gitu kan. Nah, tapi untuk memperbaharui temuan kita ngambil data Facebook sekarang. Oke. Nah, jadi data Facebook Indonesia, Malaysia kita udah ambil. Oke. Gitu. Nah, Indonesia menarik nih. Setelah invasi yang bulan Februari 2021 atau 2022 ya. Itu perbincangan soal Putin, Rusia, Ukraina itu turun tajam tuh di Indonesia. Oh iya. Jadi kayak gunung tinggi tiba-tiba sampai 2004 tuh landai kayak nggak ada yang ngomongin. Karena kan kita Di emang Facebook. karena kan kita biasanya memang mengomentari politik luar negeri itu Palestina kan biasanya kan gitu. Oke. Isu Palestina kan gitu. Bukan Rusia Ukraina gitu. Nah, tapi ada dua kejadian di mana publik Indonesia itu ngomongin Putin banyak. Oke. Itu di tahun 2023. Oke. Kapan itu? Pada saat Idul Adha dan pada saat Putin bertemu dengan Kim Jong Un untuk bahas Amerika. Oh itu kejadian itu. Idul Adha kita bahas dulu nih. Iya. Kontennya bahas soal Putin mengucapkan selamat Idul Adha. Oke. Oke. Bisa dikebayangkan Iya, responnya iya, gimana iya. sih? Sang savior mengucapkan selamat Idul Adha. Semakin memperkuat pro Islam itu. Gitu. Jadi saya nganggapnya ya itu sesuatu yang sah dilakukan oleh sebuah negara gitu. Cuman publik kita meresponnya, wah savior kita nih gitu mengucapkan Idul Adha gitu. Oke. Terus yang kedua, Putin ketemu sama Kim Jong Un membahas soal NATO kayak gitu. Iya. Nah, ini ada dua orang yang dianggap masculine leader kan. Makanya pada saat ada dua masculine leader itu bersatu dan yang dibahas adalah si demonnya, adalah baratnya, spike kita naik tuh, engagementnya naik. Nah itu di Facebook. Nah jadi sejauh ini temuan dari data lapangan Indonesia, data Facebook, data Twitter menghasilkan pattern yang sama. Ada heroisme, ada demonisasi. Oke. Dan lensanya adalah lensa maskulin. Maskulinnya karena dianggap membela Islam dan mampu melawan Barat gitu. Oke. Selalu sama kebetulan. Lanjut lagi nih ngebahas soal maskulinitasnya si Putin, maskulinitas Putin. Mas Nah, Putin. Mas Putin, Apa maskulinitas Putin. Mbah Putin. Nah, aku menarik banget Mas soal yang keywordnya ada yang ngomong Putin uhuwah, Putin umat, saking pro Islamnya sampai Putin Untung gak ada uhuwah. Putin uhui. Komeng nih lah nih. Karena biasanya kalau aku nge-search Putin di Google itu bisa misalnya Putin Rusia atau Putin Zelensky gitu. Putin Islam, Putin uhuwah, Putin umat. Nah, kenapa Bahkan mereka ada Putin LGBT. Oh,
Iya. Ada Putin sesama jenis. Kalau baca jurnalnya ya. Ada. Iya ada. Kenapa sih Mas sampai mereka wondering mencari Putin uhuah deh, Putin umat gitu. Kenapa sampai akhirnya jadi keyword yang lumayan baik dicari itu sih Mas? Oke, klarifikasi ya. Jadi keyword yang ada di publikasi itu bukan keyword yang dicari sama netizen. Itu keyword yang ngumpulin digunakan untuk ngumpulin data. Oh, oke. Nah, berarti kan pertanyaan lanjutan adalah kok bisa Mas bikin keyword Putin ukuah Iya, gitu, iya. Putin sama jenis gitu kan. Nanti kita literatur review dulu, Jasmine. Jadi Putin di Indonesia itu konteksnya tuh apa sih? Nah, itu yang melakukan sebenarnya partner gue tuh namanya Mas Dias yang ada di sini ya? situ ya, peneliti dari Unsud kayak gitu. Nah, Mas Dias tuh fokusnya emang gender, jadi Mas Dias yang punya kemampuan untuk ngebaca Putin ini secara gender harusnya diomonginnya soal apa sehingga keywordnya apa. Oke. Gitu. Nah, jadi belum tentu loh keyword yang kita pakai itu works. Oke. Nah, keyword sebanyak-banyaknya, semakin banyak, berarti kan kita akan punya possibility data semakin luas ya. Nah, jadi gunanya itu sih. Jadi bukan berarti orang Indonesia nyarinya Putin ukuah ya gitu. Tapi itu untuk menambah data sih gitu intinya. Oke. Gitu kira-kira. Tapi ya tadi saya masih amazed gitu ya dengan Putin dan juga bagaimana orang Indonesia memportray gitu ya. Atau memang karakteristik netizen Indonesia yang main Twitter seperti itu profilnya. Atau ini ada apa gambarannya sih Mas ketika Mas Bimo ketika lihat Putin seperti ini bisa nggak juga mengindikasikan bahwa netizen Indonesia ketika kita bicara Twitter tuh profilnya kayak gini atau kayak apa sebenarnya? Atau tergantung isu? Oke. Awalnya gue mikir gitu Mas. Awalnya gue mikir kalau mungkin karena netizen aja kali gitu. Karena ruangnya digital. Iya. Jadi orang cenderung bicara ceplas-ceplos dalam tanda kutip ya gitu. Dan menggambarkan keresahan yang terdalam kayak gitu istilahnya. Oke. Yang mungkin itu sebenarnya nggak reflect di kehidupan nyata mereka gitu. Nah, tapi pada saat kita tabrakin dengan data survei ternyata match. Nah, berarti kan hipotesis sementaranya ya. Berarti kan memang dalam diri publik Indonesia itu ada self projection, ada proyeksi soal kepemimpinan gitu. Kita itu taunya di masa lalu kita dapat pengetahuan soal pemimpin tuh penyelamat kita. Iya. Pemimpin tuh macho. Kalau kita lihat Bung Karno tuh kan dia berpakaian seperti apa gitu. Dia berpakaian ala militer kayak gitu. Terus narasi-narasinya itu kan ganyang gitu. Iya. Ganyang terus dia sangat memerangi kolonialisme gitu. Terus pindah ke Pak Harto. Pak Harto aja dikasih gelar Bapak Pembangunan, Bapak kayak gitu. Nah, jadi kita tuh jangan-jangan memang sudah terbiasa punya proyeksi soal Masculinity. Bapak gitu. Soal pria yang kuat, yang mampu mengayomi kayak gitu. Nah, dan itu termanifestasinya dalam krisis ini adalah dengan Putin kayak gitu. Ya. Nah, again tapi itu masih harus diuji ya gitu ya. Ini masih hipotesis dari dua jenis data nih. Kalau misalkan ada waktu, ada resource yang saya bisa riset lebih dalam gitu ya, lebih ke personal gitu, etnografi misalkan gitu, itu akan lebih menarik tuh untuk menemukan ada nggak sih kaitannya masa lalu kita sebagai bangsa gitu, baik komunitas gitu, dengan apa yang kita rasakan gitu. Ini kan jadi kayak menarik ya, ini kayak antitesa ya. Pak Jokowi tidak dipotret seperti itu. Ini apakah menunjukkan ini netizen Indonesia jangan-jangan rindu dengan model macho gitu ya, dengan model bapakism. Kalau di sini ngomong bapakism gitu ya, sehingga kemudian ketika Putin bisa arahnya ke bangun sini bentuk kerinduan gitu. Bisa arahan ke sana atau kayak apa atau ya karena kalau kita misalnya realitasnya ya Pak Jokowi kontras juga dengan profilnya Putin. Tapi ketika munculnya seperti ini, apalagi tadi ngomong udah grabbing data di Islam juga demikian gitu ya. Ini bentuk kerinduan masyarakat Indonesia, terutama yang tadi so-called populasi yang tadi Mas Bimo teliti. Ini ada indikasi ke arah sana atau gimana Mas Bimo? Gue coba naikin levelnya satu level di region ya, bukan Indonesia. Jadi waktu gua ngolah data dari Malaysia, nah kenapa sih kita ngolah Malaysia sama Brunei gitu kan? Karena kami tuh ngelihat ini jangan-jangan patternnya ini di negara-negara yang komunitas muslimnya kuat dan pernah punya pengalaman kolonial. Dijajah gitu. Pernah punya pengalaman terkoloni gitu, punya pengalaman terjajah. Nah, akhirnya kita coba tes di Malaysia sama Brunei. Yang udah selesai nih data Malaysia nih dari Facebook kayak gitu.
dan akan fieldwork di minggu depan. Nah dari situ kayaknya bukan soal konteks lokal deh Mas. Kalau konteks lokal kan kita merindukan Soekarno dan Soeharto ya gitu. Tapi ini kayaknya sangat Islam sentris. Karena kesamaan antara data temuan kita di Indonesia sama Malaysia itu kan Ada benang merahnya. demonisasi Barat. Oke. Oke. Gitu ya. Jadi Barat itu kan jadi evilnya kan kayak gitu Iya. istilahnya. Dan meromantisasi penyelamat kayak gitu. Dan Iya, kan betul. Pak Harto itu kan nggak memposisikan sebagai penyelamat kan, harusnya kan. Jadi kalau kerinduannya soal konteks lokal ya, kerinduannya sama pemimpin kayak Pak Harto, harusnya ini nggak match nih. Gitu. Nah, tapi kalau kerinduannya soal kejayaan Islam gitu misalkan, atau misalkan kerinduannya soal pemimpin yang mampu melawan musuh gitu istilahnya, yang keberanian gitu. Nah, kayaknya lebih cocok konteks Islam. Konteks Islam yang mana? Konsep yang itu, yang hero dan demon kayak gitu istilahnya. Yang penyelamat dan musuhnya siapa? Atau kalau lebih strict ya Imam Mahdi dan Dajjalnya kayak gitu istilahnya. Nah, bahkan waktu ini tapi sifatnya ini ya apa namanya? Data kualitatif dari seorang ahli Rusia gitu. Waktu saya ketemu waktu itu waktu saya ke Kenya gitu. Jadi kan saya waktu itu dikasih kesempatan training ke Kenya, terus share soal self projection bangsa Indonesia kan tentang Putin. Nah, salah satu peneliti itu ngomong bahwa secara filosofi Rusia itu memang memposisikan dirinya sebagai bangsa itu sebagai penyelamat dunia di akhir zaman melawan Dajjal. Karena kan dia kekuatan Kristen Ortodoks kan kayak gitu. Iya. Nah, ini harus diteliti lagi. Cuman benang merahnya itu kayaknya bukan soal konteks lokal bangsa gitu. Tapi ini agama. Kayak narasi Jepang juga dong dulu Iya. tahun 40-an gitu, penyelamat Indonesia. Oh, yang 3 itu ya, cahaya Asia gitu ya. Ya gitu. Itu yang sih kita temukan ya dari data sejauh ini ya gitu. Oke. Oke, aku mau tanya deh Mas, kan tadi Mas Anton bilangnya kita sebenarnya rindu gak sih sama pemimpin yang image-nya seperti itu? Atau kalau misalnya kita nggak rindu, kita justru butuhnya yang memang image-nya seperti itu. Kita nggak bisa yang biasa aja atau Berarti yang perempuan-perempuan susah tuh jadi pemimpin di Indonesia, maksud kamu gitu? bukan. Kan harus maco gitu Iya, ya. karena- perempuan yang kekar. Gitu. Karena kalau melihat di sini bahwa demokrasi itu dianggap sisi femininnya, ya kan? Justru otoritarianisme itu lebih ke yang maskulinnya, Mas. Jadi apakah sebenarnya bangsa Indonesia lebih butuhnya yang otoriter, yang maskulin itu, atau demokrasi tapi kita dilihatnya feminim, gimana tuh Mas? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Untuk jawab pertanyaan ini kita harus naik satu level ke emang ngedefinisi maskulin dan feminim di politik tuh gimana sih kan Iya, gitu iya, ya. iya. Gitu. Jadi supaya kita nggak langsung melabelin bahwa demokrasi feminim lalu otoritarianisme itu maskulin kayak gitu. Iya. Kalau dari data yang kita temukan itu maskulin tuh konteksnya bukan sistem pemerintahan, bukan sistem negara, tapi sikap pemimpinnya. Jadi sikapnya itu kalau orang Jawa bilang tuh ceto gitu loh, kayak kelihatan gitu. Ya udah kalau misalkan ada masalah, dia hadir iya enggak gitu. Membela atau enggak sih kayak gitu. Nah, menaungi atau enggak sih kayak gitu. Jadi kayak di antar kepungan musuh, dia berani muncul kayak gitu. Nah, kalau misalkan sikap Putin di Palestina itu kan viral banget ya. Iya. Jangan kan di Palestina yang ada Al-Quran dibakar. Itu kan dia mengutuk keras kan kayak gitu. Iya. Nah, itu yang sangat maskulin tuh bagi audiens kayak gitu. Jadi kayaknya bukan soal sistem pemerintahannya kayak gitu. Nah, sedangkan yang terfeminisasi itu atau Pak Jokowi di sini konteksnya itu bukan karena demokrasinya gitu. Tapi keywords yang muncul tuh adalah karena netral. Iya. Diam gitu. Sikapnya itu ngambang gitu. Bahasa Gak mau diplomasinya ngambil kan sisi ya. itu ya kayak gitu ya. Emang bahasa diplomatik kan gitu yang harus berhati-hati ya gitu. Nah, sedangkan yang satu ini nggak kayak gitu. Hitam putih kayak gitu. Jadi kayaknya bukan soal sistem pemerintah tapi sikap leadernya kayak gitu. Itu dari data yang kita temukan sih gitu. Oke, siap. Ada temuan menarik nggak sih Mas yang nggak di sharing di sini, ada yang lucu atau pengalaman ketika ngumpulin data kan pasti kan data kan ketika crawling kan nggak bersih ya kan betul. gitu. Ketika bangun dengan ini ada yang menarik nggak sebenarnya yang nggak di share di sini ya gitu mau di sini karena kan kita bicara tentang bagaimana netizen Indonesia kan terkenal galak ya. Tapi kan kali ini ngomong tentang Rusia pro banget segala ada nggak ya teman menariknya? Di spesifik di publikasi ini ya. Netizen yang punya kecenderungan support Putin itu punya
hubungan, punya history alumni 212. Wow. Oke. Anggota Menarik. jamaah apa gitu. Iya, menarik banget, Gitu. menarik banget. Itu kita temukan pas profiling kayak gitu. Oke. Jadi yang karena nggak Ada mungkin kecenderungan. betul aja kayak gitu. Jadi kita penasaran nih, kok di satu cluster perbincangan orang ini dominan sekali nih gitu. Dan dia sangat mempengaruhi berbagai aktor di sekelilingnya kayak gitu. Oke. Influencer. Kita kepoin gitu. Bahasa gampangnya kita kepoin gitu. Iya. Nah, kita kepoin history postingannya kayak gitu. Oh, dia pernah punya bengkel di daerah Jakarta Timur, terus motor Vespa-nya dipakai ke 212 gitu. Dia pernah ikut jamaah ini, cuman kelihatan ya, karena kan data digital emang selama orang nggak ngeproteksi maka itu halal untuk diakses kan kayak Iya. gitu. Nah itu kita dapat pattern kayak gitu. Mungkin kalau yang ilmuwan-ilmuwan yang terbiasa dengan istilah Islam fundamentalis gitu. Jadi ya itu kebanyakan tuh backgroundnya Islam fundamentalis gitu. Oke. Oke. Kalau ke penggemar musik gitu ada teman Nggak nemu, Mas. Ada kecenderungan misalnya nih ke poppers larinya ke sini, suka ini ke sini, nggak ada. Enggak sih, enggak ada sih, enggak. Sejauh ini cuman yang berhubungan dengan Agama Islam ya. Oke, cuma Islam aja. Iya. Berarti yang religius justru lebih pro terhadap Putin ya Mas? Iya, makanya saya bilang argumennya tadi kan ini kayaknya bukan kerinduan soal bapak Pemimpinnya, bangsa gitu. Iya. Tapi ini lebih ke lensa Islam yang dipakai. Oh oke. Pakai skop Islam ya. Oke. Karena menjadi menarik gitu ya. Tapi apa namanya? Apakah memang tadi kalau dibandingkan dengan Facebook ya, kan udah mulai di Facebook. Ini sebenarnya refleksinya sama nggak sih? Sama persis. Sama persis antara Twitter dengan Facebook. Persis sama. Makanya ini tinggal ditambahin data yang bener-bener wawancara Oke. gitu. Nah, Iya. untuk mengetahui histori orangnya gimana, itu akan tajam nih. Nah, mudah-mudahan bisa jadi disertasi itu. Ya, oke. Oke. Mas tapi aku penasaran deh. Berarti Instagram Mas udah pernah coba atau belum? Instagram sama udah. Sama hasilnya juga sama. Sama, Oh, berarti Kamu juga jangan-jangan ngelihat Putin maskulin. Kan banyak tuh fotonya yang dia telanjang dada. Iya, nah. Terus backgroundnya tuh pegunungan Siberia. Iya. Ada kan naikin beruang tuh kan? Nah, yang beruang itu hoax, Mas. Oh, yang beruang naik tuh kuda hoax. Mas. Aslinya bukan kuda, beruang. aslinya kuda, cuman diganti jadi beruang. Oke. Makanya di situ ada pattern kan. Kenapa kalau postingannya soal Putin, entah siapa yang ngeposting gitu, itu selalu ada aspek dia telanjang ngedada, Iya. gitu. Naik kuda atau beruang, terus pegunungan Siberia. Kalau bagi orang Eropa Timur, pegunungan Siberia itu kan simbol menantangin ya, fisik ya, karena dingin sekali kan. Oke. Terus ada orang telanjang dada di situ. Terus berarti kan dia mau berbicara sesuatu ya. Biar image-nya kuat gitu Nah, ya. kayak gitu. Cuman kan Harusnya tuh ditunjukin juga punggungnya. Oh, rokanya enggak gitu ya kan, jangan-jangan depan wah, belakang Atau enggak- kalau dingin. atau enggak bekam. Iya. Itu menarik ya. Saya pikir itu benar loh, maksudnya yang dia Yang beruang berbagi ya. beruang, Beruang itu gitu. ternyata disinformasi tuh. Oke. Tapi nggak tahu siapa yang melakukan ya gitu. Yang jelas ada disinformasi gitu. Tapi mereka menggunakan meme nggak? Yang ini membangun. Jadi bisa nggak saya membangun siapa? Kalau misalnya saya ke depan jadi kandidat gitu, membangun saya sosok maskulin. Kalau saya membangun meme gitu ya, itu cukup efektif nggak? Kalau dalam set? Ini menarik banget nih. Jadi kan tadi gue cerita ya bahwa riset disinformasi itu perdebatannya banyak. Iya. Karena gimana cara kita mengetahui intensi seseorang? Masa kita misalkan kita bunuh dulu orangnya, otaknya kita black terus nyari niat kan nggak mungkin. Betul. Kan nggak mungkin dalam ilmu sosial kayak gitu kan. Nah ada satu peneliti namanya Edson Tandok, Profesor Edson Tandok. Itu dari NTU tuh Nanyang. Nah Edson Tandok itu mengumpulkan seluruh literatur soal fake news. Jadi what is fake news gitu bagi ilmuwan-ilmuwan. Karena sulit, makanya dia ngumpulin gitu untuk mempermudah ilmuwan selanjutnya menentukan fake news itu apa. Nah, akhirnya Edson Tandok itu bikin matriks, Mas. Tahu matriks nggak, Jasmine? Matriks itu kayak ada 4 kuadran gitu loh. Iya, Jadi iya. sumbu X, sumbu Y gitu. Jadi ada 2 variabel pembentuknya. 4 kuadran ya, kiri kanan atas Kiri bawah. kanan atas bawah. Nah, jadi pembentuknya adalah facticity dan intensity. Oke. Nah, facticity itu artinya seberapa benar sih beritanya. Oke. Gitu. Jadi semakin ke atas beritanya semakin benar. Semakin benar. Semakin benar. Nah, Oke. terus intensity. Intention gitu. Semakin ke kanan
intensinya itu Semakin tinggi. semakin tinggi. Semakin Jadi positif intensi gitu ya. untuk Semakin niat ya. semakin niat kayak Iya. gitu. Nah, Oke. berarti kan dilihat dari bagaimana sih kontennya dibikin kayak gitu Iya, istilahnya. iya, iya. Nah, jadi kalau high facticity dan high intensity, berarti kan informasinya benar dan dibikin niat. Nah, itu Iya. propaganda. Oke. Itu dikatakan propaganda. Jadi buat future researcher kalau mau neliti itu ya lihat aja bentuknya gimana kayak gitu. Tapi kan benar ya kan faktanya kan biasanya dan- faktanya benar. Dan propaganda kan nggak salah Iya. dalam konteks ilmu Kan itu cuma pengetahuan. hiperbolik aja jatuhnya. Betul, Iya. betul, iya. Dan tidak bermaksud manipulasi kan? Iya. Emang itu tujuan apa? Emang metode yang halal untuk mempengaruhi orang lain gitu. Bahkan dalam bisnis pun kita melakukan itu kayak gitu. Nah, jadi kalau fact-nya tinggi dan intensinya tinggi, maka itu propaganda. Oke. Oke. Nah, jadi contoh Mas Anton bikin apa namanya? Meme. Meme-nya niat nih bikinnya nih gitu. Lagi isi- ngajar gitu ya. Ngajar, Iya. tapi isinya fakta. Wis. Gitu. Nah, ya udah halal dong gitu. Itu sah dong. Tapi itu propaganda gitu. Aduh, berarti saya ntar posting-postingan saya pamer tuh berarti propaganda. ya? Propaganda. Jadi pamer adalah propaganda ini Iya. dicatat ini. Oke. Misalkan apa namanya? Misalkan gua ngeposting foto mobil gua. Iya. Gitu, Jadi mobil. Mas Bimo pamer waktu itu pas di Mobil. kayaknya itu propaganda tuh masuknya. Nah, itu propaganda. gitu. Karena kan yang diposting itu bagian key-nya tertentu kan. Oke. Iya. Ya kan bagian key-nya pas lagi ngajar workshop. Oke. Padahal kan di key-nya tuh gue makan. Gue nggak melakukan berbagai hal kan. Tapi kenapa cuma itu? Oke. Nah, berarti kan ada niat, ada intensi kan di situ. Oke. Iya. Dan yang diposting tuh bener. Nah, itu propaganda. Dan masalahnya orang tuh ngelihat propaganda tuh kayak salah gitu, Mas. Oke. Padahal propaganda itu kan adalah information plus perspektif. Iya. Selama informasinya bener, ya nggak masalah dong harusnya. Nah, yang paling ekstrim kirinya adalah yang low facticity. Jadi faktanya itu rendah sekali, berarti dia fiktif dan intensinya tinggi. Nah, itu disebut disinformasi. Oke. Itu yang tidak boleh tuh, itu yang Oke. fake news kayak gitu. Fake news. Nah, itu kan kita tinggal lihat aja se effort apa si pembuat disinformasi itu mengedit gambar. Ini Iya. fake news sama hoax sama ya? Sama. Oke. Fake news, hoax, disinformasi itu sama. Sama. Oke. Tuh, intinya variabelnya adalah facticity dan intensi. Oke. Intensinya tuh diukurnya disepakatinya dengan seniat apa kontennya. Oke. Gitu. Ini kuadran yang bawah ya? Kuadran bawah nih. Sama-sama di gitu. kanan tapi di bawah ya? Betul Oke. gitu. Nah, dia fact-nya rendah tapi intensinya tinggi gitu. Oke. Nah, terus lainnya itu intinya ya satir, parodi gitu. Iya, Nah, iya. itu masuk yang fact-nya rendah, intensinya rendah. Jadi dia emang kayak stand up comedy. Stand up comedy itu kan bisa jadi tidak berisi fakta. Iya. Dia emang mau jokes dan niatnya untuk ngejokes bukan untuk bikin public chaos kan kayak Iya. gitu. Nah, itu masuk ke dalam satir atau parodi. Nah, itu stand up comedy di situ. Oh, Nah, oke. sebagai peneliti yang meneliti soal gangguan informasi, kita tinggal memapping nih di awal. Yang mau kita teliti apa? Propaganda kah? Disinformasi kah? Kayak gitu. Disinformasi itu udah next level banget, Mas. Kalau kita bisa neliti itu, kita bisa mengeksplor banyak hal tuh. Nah, Iya, iya. tapi buat awal propaganda itu the safe one kayak gitu. Tapi balik lagi tadi si Putin lagi ini Mas konteksnya gini Putin. Mas Putin Mas gitu ya. Putin. Mas Mbah Putin. Dia ini main meme juga atau enggak sih? Ada meme yang tersirkulasi atau cuma pas ketika grabbing gitu hanya kata-kata saja yang di grabbing. Ada gambar-gambar juga nggak? Misal meme tapi ya bukan tadi yang apa namanya yang duduk di atas Ya. beruang. di atas Tuh, yang kuda. disinformasi ya. Iya, Iya. ada nggak sebenarnya meme kemudian tapi dia bisa memperkuat profil sebagai maskulin tadi? Kalau dari official Russia Embassy-nya nggak ada meme. Nggak ada. Jadi pure fakta semua gitu. Oke. Fakta yang memang dipercaya mereka dan dibalas sama perspektif. Berarti prop semua ya? Ya, nah tapi kalau netizennya, nah itu bisa liar tuh, bisa kemana-mana Iya. kayak gitu istilahnya. Oke. Bisa luas lah kayak gitu. Oke. Oke, Mas. Tadi kan sempat disebut kalau kedutaannya justru mendukung kalau Putin di image seperti ini gitu. Nah, untuk kedutaan Rusia yang di Indonesia sendiri dengan ada meme-meme yang tadi, apakah mereka mengklaim bahwa iya ini benar atau gimana, Mas? Kayak mendukung itu atau Nah, untuk yang meme ini ya? Oke, paham pertanyaannya. Kita harus mikir sebagai pihak Rusia ya. Iya. Kalau mereka punya national interest, terus mereka mau memunculkan itu dalam Instagram, ya berarti kan kontennya harus yang mendukung national interestnya. Iya. Gitu ya. Jadi bukan soal bener atau enggaknya sih, gitu. Lebih ke apa sih yang mau disampaikan di situ, gitu. Iya, iya. Nah, yang mau disampaikan adalah keberpihakan Putin untuk melindungi umat Islam. Oh, oke. Itu berita yang di Indonesia ya kayak gitu. Jadi embassy Rusia di Indonesia itu sangat concern di situ. Dan yang kedua adalah
keberanian Putin untuk melawan atau menjadi oposisi dari si Barat kayak gitu. Dan itu sangat konsisten kita temukan kayak gitu. Jadi bukan soal bener salahnya, tapi perspektif yang mereka pakai itu konsisten dua itu di Indonesia. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya saya balik lagi tadi itu. Ini kan ngomong tentang tadi persepsi netizen Indonesia nganggap Putin itu savior. Sementara tadi disinggung juga bahwa budayanya Rusia juga menyinggung soal itu. Ini apakah memang artinya ketika kita ngomong sebagai budaya sebuah bangsa ini ketika nanti diolah lebih lanjut itu bisa kemudian mudah untuk disebarluaskan kepada masyarakat global. Dalam konteks ini kan menjadi menarik ya. Ini budaya. Ini atau seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang Indonesia, oke, budaya apa bangsa Indonesia yang cukup kuat, solid, itu ketika nanti dikemas jadi propaganda dan itu bisa mudah untuk kemudian ditransmisikan melalui dunia digital atau kayak apa, Mas? Kalau saya mencoba menarik lebih luas ya dari riset ini. Kalau kebetulan waktu di Kenya, waktu sesi gue ngisi workshop itu gue berargumen soal ini tuh. Jadi banyak peneliti itu ngelihat Rusia Ukraina atau Rusia itu kan dari sudut pandang Rusia evilnya ya kayak gitu. Jadi apapun culture yang Rusia promosikan, apapun Rusia lakukan gitu ya, itu ya penyelenggaranya waktu di Kenya kan bukan Rusia kan? Bukan. Nah, itu Rusia tuh evilnya gitu. Itu hak peneliti ya untuk memilih sudut pandang. Nah, tapi kalau gua memilih sudut pandang ini bukan soal Rusia yang menyebarkan propaganda, tapi ini soal ada orang yang mau menerima propaganda. Nah, mengapa orang mau menerima propaganda? Willing to accept ya. Willing to accept adanya reception terhadap propaganda karena ada kesesuaian proyeksi. Nah, ada kesesuaian culture misalkan gitu ya. Nah, jadi apapun yang mau kita pilih, kita tuh harus neliti dulu proyeksi bangsa kita tuh apa. Kita ini siapa sih gitu. Nah, supaya mau digunakan untuk kampanye culture kita ke luar negeri, apapun atau mau meningkatkan daya tahan kita terhadap propaganda itu bebas gitu. Tapi kita pahamin dulu deh sebagai bangsa, mau Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kita tuh proyeksinya apa dalam ini kayak gitu. Kalau dari hasil penelitian ini kan proyeksi kita kan sangat Islamic lens ya. Gitu. Ya udah itu dipahami dulu gitu. Nah, itu tinggal kita pilih mau jadi resource untuk dipromosikan atau mau jadi resource untuk kita tingkatin pertahanan kita kayak gitu. Nah, itu disebutnya namanya pre-banking, Mas gitu. Jadi pre-banking itu analoginya kayak kita divaksin COVID. Kan kita itu divaksin COVID dengan cara kita dimasukin virus di dalam tubuh kita dengan jumlah kecil supaya kita kuat terhadap virus yang besar kan. Nah, tapi kan untuk bisa dapat vaksin itu kan virusnya dikeluarin dulu. Nah, memahami proyeksi bangsa itu sama kayak kita nyari tahu virusnya. Oh, kita tuh punya kecenderungan kayak gini, nama virusnya nih gitu. Nah, terus virusnya itu di campaign gitu ke mindset orang-orang banyak supaya kita bisa lebih tahan terhadap propaganda atau kita nanti punya narasi yang sama sebagai sebuah komunitas gitu. Pada saat kita mempromosikan sesuatu, lensa kita tuh bisa sama gitu. Karena kita udah tahu kita nih siapa gitu. Nah, itu sih yang gue dapetin ya. Gitu. Berarti persamaan perspektif dulu ya, Mas baru. Pokoknya masalahnya kalau menurut gue masalah terjadi di reception audiensnya. Gitu. Tapi setelah ini berarti nanti akan ada publikasi lanjutan? Ada yang lagi OTW itu yang sama RSIS, yang soal Ratu Adil itu. Ratu Adil. Ya, itu Adil. Terus itu bocorannya gimana temuannya? Temuannya kenapa publik Indonesia percaya propaganda Rusia mendukung Putin? Karena Putin itu mewakili nilai-nilai keratuadilan. Gitu. Sangat Jawa sentris. Sangat Jawa sentris karena collabnya sama Undip. Jadi RSIS, Undip itu sama gua gitu. Jadi lensnya sangat Jawa sentris gitu. Lalu itu yang ketiga ada lagi? Yang ketiga nanti yang yang data dari Malaysia sama Indonesia mau kita compare. Sama Brunei juga. Brunei nanti nunggu. Mudah-mudahan ada funding. Itu akan cerita tentang yang Islam tadi ya. Islam. Jadi kalau udah yang Malaysia, Brunei, Indo tuh lensanya spesifik Islam. Gitu. Tapi yang ini agak Indonesia, ya ada tuh, Jawanya, lokal banget lah, ada lokal gitu ya. Walaupun tapi menarik sekali karena saya seringkali melihatnya bahwa ini datanya kalau data digital artifisial gitu ya, masih susah untuk menangkap bahwa ini memang realitas yang ada. Makanya saya tentu akan menunggu nih hasil survei lapangan apakah
mirroring gitu ya, atau tidak mirror nih kan. Kalau tidak mirror kan Kalau nanti menarik ini juga, menarik temuan gitu tuh, ya ya, kan. betul. Wah jangan-jangan ini fake semua nih gitu ya. Kalau Gitu ya kan gitu ketika tidak terresonansi misal data yang dari pesantren-pesantren itu tidak inline dengan itu kan artinya kan ada gap yang besar antara dunia nyata dengan dunia maya dan itu kalau tentu ada gap itu bukan menjadi masalah dan itu menjadi temuan yang menarik juga ya kan kalau why it happens gitu ya. Betul. Gitu. Oke Mas Bimo, sekali lagi terima kasih Mas Bimo sudah Mas datang di podcast Sawala, Ya, banyak terima kasih, inspirasinya. Saya pikir ini adalah materi yang menarik dan penting untuk bagian HI, untuk mengkaji HI, terutama mahasiswa-mahasiswa internasional bahwa sebenarnya Twitter itu bisa jadi subjek untuk riset. Gitu ya. Kayak Mas Bimo bisa cari uang loh lewat Twitter gitu. Anda banyak bergelut di Twitter, di Instagram, Facebook, itu bisa diuangkan gitu. Asal mau capek gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang semua sudah nonton. Saya Anton Ali Abbas. saya Jasmine. Saya Bimo. Kami undur diri, pamit. Jangan lupa untuk selalu nonton episode dan tayangan dari podcast Sawala. Sampai jumpa. We speak, you evolve. Bye.